Listener, PT Bio Farma melakukan uji mutu 568 vial vaksin corona buatan Sinovac. Nah, jumlah ini hanya sebagian kecil dari total 1,2 juta vial vaksin buatan farmasi China yang baru datang di Indonesia. Nah, tentu Smart Listener Anda juga sudah mengetahui ya, atau Anda yang membaca berita-berita online, Anda mengetahui mengenai informasi ini, dan ini menjadi angin segar ya yang kita dapatkan apalagi di tengah pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya Smart Listener berada ataupun di tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya ini, tentu berbagai upaya juga ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Dan bagaimana upaya yang dilakukan di Kota Makassar? Untuk saat ini kita sudah bersama dengan Ibu narasumber kita, Dr. Ida Nur Saida. Beliau merupakan Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semanggilnya dokter aja gitu ya. Baik. Dokter Ida saja. Dokter Ida. Ya, Dok. Terima kasih sudah hadir di studio. Ini dari tadi saya tunggu kedatangannya. Sepertinya cukup padat ya aktivitas hari ini ya, Dok ya. Padat ya. Sangat-sangat padat. Ya, oke. Dok, untuk saat ini ya, kalau kita tahu di bulan Oktober itu ada informasi dari pemerintah ya, dari Pak Gub, bahwa kita tentu Anda yang membaca berita online ini pasti mengetahui juga ya bahwa kasus di Makassar itu kan sempat berada di zona merah, kemudian sempat melandai begitu. Nah, sebenarnya Dok, sepertinya untuk saat ini penyebaran COVID-19 di Kota Makassar itu seperti apa, Dok Ida? Ya, untuk penyebaran COVID-19 di Kota Makassar sebenarnya kita itu pernah memang berada di zona merah. Sekarang kita turun ke zona orange itu karena memang bulan kemarin, bulan 11 itu kasusnya melandai. Nah, tiba-tiba setelah weekend yang ada 4 hari libur, yang tepatnya tanggal 11 bulan 11 kalau tidak salah, itu tiba-tiba kasus meningkat. Itu pengaruh dari ada libur panjang 4 hari waktu itu. Nah, dari situ sekarang semakin meningkat lagi. Nah, memang peningkatan kasus COVID-19 ini itu berlaku di seluruh Indonesia, terkhusus juga kita ini Kota Makassar. Dari per hari yang sebelumnya kita berada di zona orange itu kasus itu hanya sekitar 25-20 untuk Kota Makassar. Sekarang kita itu berada di bawah 100, rata-rata di bawah 100. Jadi peningkatan cukup drastis. Yang kita khawatirkan jangan sampai nanti kita kembali ke zona merah ya. Pastilah kita semua tidak mau ya untuk kembali ke sana. Jadi kita pertahankan. Untuk RT kita sekarang itu kita berada di 1,1 yang harusnya memang untuk angka nasional kita harusnya dibawa dari nilai 1 ya untuk angka nasional RT kita. Nah, kita semua harus bersama-sama bagaimana mengendalikan COVID-19 tersebut. Nah, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota itu di samping dengan adanya tim justisi yang setiap harinya berjalan, operasi justisi yang setiap harinya berjalan ke tempat-tempat umum, ke hotel-hotel atau ke kafe-kafe itu di pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Kesehatan Kota Makassar juga sekarang melakukan swab massal. Di mana kita lakukan swab massal itu dari tanggal 3 sampai tanggal 23 Desember. Kenapa? Itu untuk mengantisipasi. Kita tahu bersama sekarang ini kita berada di posisi situasi pilkada ya, pilwalkot. Pilwalkot kemarin sudah berlangsung. Nah, kenapa kami sampai ke tanggal 23 itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 setelah proses pilwalkot ini. Nah, panjang waktunya untuk 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan, pemerintah Kota Makassar lakukan. Semoga dengan upaya-upaya ini kita bercermin pada upaya yang pertama. Di awal kita dari zona merah ke zona orange itu pemerintah Kota Makassar juga memasifkan testing. Jadi kita lakukan pernah swab massal juga di 6 kecamatan epicentrum, dilanjutkan dengan kecamatan lainnya. Itu yang berhasil mengangkat zona orange untuk Kota Makassar. Jadi besar harapan juga ini dengan upaya yang dilakukan sekarang, semoga kita bisa mengangkat zona ke zona kuning kembali ya. Oke, jadi sekarang ini masih berada di zona orange ya? Masih zona orange. Dok, untuk memastikan ya bahwa seseorang diagnosisnya corona itu seperti apa sih yang dilakukan? Apa beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum orang itu dipastikan bahwa ia
diagnosisnya corona begitu. Oke. Nah, untuk mendiagnosis bahwa seseorang terkena corona itu bisa dimulai dengan adanya gejala, ya. Adanya gejala demam, batuk, pilek, ya, sakit menelan, bahkan yang paling sensitif sekali itu ke arah corona itu hilangnya dengan penciuman. Hilangnya penciuman. Itu hilangnya bau. seperti kalau pada saat flu seperti itu kan? Iya, sama iya, begitu ya, pada Dok? saat itu seperti itu. Tetapi ciri khas untuk corona itu ya dia lebih menghilang. Ya, kalau flu kan biasa terasa lah penciumannya awal sedikit, tapi kalau ciri-ciri ke corona penciuman itu betul-betul hilang. Nah, dengan seperti itu ya periksakan diri ke puskesmas. Itu kita untuk mendiagnosa pastinya bahwa memang betul-betul dia terinfeksi COVID-19 itu dilakukan pemeriksaan swab dengan RT-PCR. Itu yang menentukan bahwa nanti hasilnya itu apakah dia positif ataukah dia negatif, seperti itu. Untuk pemeriksaan swab sendiri, untuk yang melakukan pemeriksaan itu apakah seorang dokter spesialis THT atau bagaimana, Dok? Nah, untuk pemeriksaan swab kami itu di 47 puskesmas. Kebetulan sebelum di awal-awal itu pada saat COVID-19 ada di Kota Makassar, kita melakukan OJT, on job training, pelatihan kepada semua laboran yang ada di Kota Makassar, di puskesmas, untuk bagaimana nanti mereka bisa melakukan swab yang di puskesmas masing-masing, seperti itu. Oke. Baik, ya, jadi memang ada beberapa tahapan begitu ya yang dilakukan pada saat seseorang itu dikatakan ataupun diagnosis corona, begitu ya, Dok. Kalau sekarang ini kita memasuki musim hujan ya, Dok. Apakah ini juga berpengaruh sebagai tingginya kasus COVID-19 di Makassar? Oke. Dok. Nah, ini yang ada yang banyak bertanya begitu kan? Ini kita masuk di musim penghujan, katanya dingin cuacanya. Ini apakah berpengaruh juga? Iya. Nah, untuk cuaca sekarang di musim pancaroba yang untuk dikatakan bahwa berpengaruh atau tidaknya, kalau berpengaruh secara dampak langsung sih memang tidak berpengaruh ya. Beda dengan untuk musim pancaroba seperti demam berdarah. Itu ada dampak langsungnya dengan pengantaran nyamuk Aedes aegypti, orang bisa terserang demam berdarah. Tapi kalau COVID-19 tidak ada dampak langsung bahwa cuaca pancaroba itu mempengaruhi. Tetapi dengan situasi pancaroba sekarang ini otomatis cuaca bisa saja imunitas kita turun. Nah, pada saat imunitas turun ya bisa jadi virus untuk COVID-19 ini bisa menyerang kita. Seperti itu. Jadi tidak ada dampak langsung ya. Beda dengan untuk penyakit-penyakit musim pancaroba seperti DBD, diare, itu beda dengan ini. Jadi tetap ya jaga kesehatan. Tetap ya, jaga kesehatan. Iya, tetap perbaiki imunitas tubuh. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangannya di siang hari ini. Dan untuk Anda Smart Listener, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Kemudian untuk Anda juga yang ingin melihat secara visual, Anda silakan mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan kita di siang hari ini. Tentunya kita akan break untuk sesaat sama kami di siang hari ini, dan kita masih bersama dengan Ibu Dr. Ida Nursaida, Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kota Makassar. Baik. Dan untuk Anda Smart Listener, kami live di 101,1 Radio Smart FM Makassar, dan untuk Anda yang ingin melihat secara visual, silakan ke kanal YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya lanjut lagi, Dok ya. Seperti yang diinformasikan bahwa saat ini kita sudah masuk di zona oranye dan berharap bahwa kita akan di zona kuning ya. Dok, kalau bisa tahu nih, biasanya kan ya kita berinteraksi dengan teman ataupun dengan keluarga, semuanya tidak sakit begitu. Nah, apa yang patut kita waspadai begitu, apalagi menyangkut tentang OTG seperti yang diinformasikan oleh Dr. Ida tadi? Kembali ke protokol kesehatan, bagaimana kita memaksimalkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bila itu kita patuhi, insya Allah pengendalian COVID-19 bisa terlaksana dengan bagus. Jadi memang
tergantung dari perilaku masyarakat juga ya, Iya. untuk tetap bagaimana untuk disiplin ya, menerapkan 3M tadi seperti yang diinformasikan, mengenakan masker, mencuci tangan ya dengan sabun atau dengan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak ya pada saat berinteraksi dengan orang lain. Baik, kita masih lanjut lagi ya Dok ya, tapi sebelumnya saya izin dulu ke Prof. Ridwan Amiruddin, seorang epidemiolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Halo. Oh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ridwan. ya, baik. Prof Ridwan dengan Dokter Ida juga di sini. Iya, Dokter Ida dok. juga di sini. Iya, selamat siang dokter. Mas siang, Prof. Sehat-sehat, bebas COVID. Amin, salam sehat juga, Prof. Iya, Ya, Prof, di bulan atau di pertengahan Oktober kasus COVID-19 ini sempat landai. Kita Ya. keluar dari zona merah, kemudian oranye gitu. Nah, Ya. kita mengenal istilah warna ya, Prof ya. Apakah penggunaan istilah zona warna dalam penanganan kasus corona alias COVID-19 ini menurut Anda sudah tepat atau seperti apa, Prof? jadi baik, perkembangan COVID-19 ini kalau kita menggunakan, sebenarnya pendekatan warna itu adalah terjemahan dari 14 indikator yang telah disepakati secara nasional, dan itu juga berdasarkan rekomendasi WHO. Mulai dari indikator epidemiologi, indikator surveillance, dan indikator ketahanan layanan. Jadi itulah sebenarnya yang diterjemahkan menjadi indikator warna. Mengapa penggunaan warna ini hanya untuk memberikan warning kepada kabupaten kota bagaimana situasi di wilayah masing-masing. Katakanlah kalau dia warna hijau berarti wilayahnya paling tidak seluruh indikatornya itu cenderung negatif, artinya tidak, kasusnya sudah tidak bertumbuh, layanannya bagus, kemudian indikator surveillance-nya juga bagus. Jadi itu pada perspektif itu sebenarnya memberikan peringatan dini kepada masing-masing satgas untuk lebih aware terhadap situasi COVID di wilayahnya masing-masing. Katakanlah situasi sekarang, dari 23 kabupaten itu 22 kabupaten sudah oranye semua, sekarang tinggal satu yang kuning. Itu artinya wilayah Sulawesi Selatan sekarang ini masuk dalam kategori sedang, yang berpotensi untuk menjadi zona merah COVID-19. Itu juga menggambarkan COVID-19 itu Sulsel sekarang ini masih bertumbuh. Karena itu kita harus tetap waspada, disiplin terhadap protokol kesehatan. Begitu, Mbak. Berartinya kita ada di zona, masih di zona orange, begitu ya, Prof? Iya, betul. Potensi ke zona merah, mudah-mudahan tidak ya, Prof ya? Potensi ke zona merah besar sekali, Mbak. Terutama terkait dengan aktivitas pilkada, liburan panjang yang akan datang, Natalan, dan beberapa aspek-aspek yang menyebabkan masyarakat kita juga cenderung angka kepatuhannya sekarang mengalami penurunan ke angka 80%. Itu dari segi kepatuhan menggunakan masker. Dari kepatuhan menjaga jarak itu lebih rendah lagi, sekitar 65-70%. Itu jadi hal-hal seperti itu sebenarnya berpotensi untuk Sulsel masuk ke zona merah, terutama kota Makassar. Jangan sampai ya, jangan sampai ya, Prof ya. Betul. Iya, Prof, apa sih sebenarnya yang paling mempengaruhi ya untuk resiko penyebaran suatu penyakit, misalnya untuk COVID-19 ini secara masif di suatu wilayah? Apakah perilaku masyarakat ataukah mobilitas suatu penduduk begitu? Ya, jadi COVID-19 ini transmisinya melalui kontak langsung, itu kemudian melalui aerosol transmission. Jadi dua mode penularan itu yang menyebabkan COVID-19 menyebar dengan sangat cepat. Kalau dia kontak langsung itu berarti setiap orang atau seorang penderita untuk menularkan COVID-nya ke orang lain harus ada kontak eratnya. Siapa kontak eratnya? Ternyata keluarga sendiri, teman-teman dekat, teman-teman seperjalanan, teman-teman di kantor. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa klaster keluarga sangat tinggi, karena OTG ini yang tidak terdeteksi itu menjadi sumber penularan kepada orang-orang terdekat kita, kepada ibu, bapak, anggota keluarga yang lain. Kemudian pola penularannya untuk Indonesia kan sudah masuk local transmission, transmisi lokal. Itu artinya tanpa riwayat perjalanan pun bapak ibu bisa tertular COVID, karena tingginya kasus ini di tingkat masyarakat. Sekarang ini polanya itu positivity rate-nya
di 12 sampai 17% untuk Sulawesi Selatan. Sehingga setiap orang ini berpotensi menjadi tertular atau menjadi sumber penularan gitu, Mbak. Jadi kepadatan pertemuan, frekuensi pertemuan itu adalah pemicu untuk terjadinya transmisi ini secara masif di lingkungan kita. Itu poinnya, Mbak. Ya, ini beberapa momen yang akan kita lewati ya, pertama pilkada, kemudian untuk Natal dan juga Tahun Baru, begitu. Betul. Nah, ini seperti apa, Prof, untuk menekan ya penyebaran COVID-19? Jadi eskalasi COVID-19 ini sejak awal Desember ke depan ini mengalami eskalasi meningkat, baik secara nasional maupun lokal, termasuk di Sulawesi Selatan. Itu tidak terlepas dari perhelatan-perhelatan yang bersifat nasional, katakanlah pilkada dan liburan panjang, itu semua berpotensi. Kemudian pembukaan mal dan kemudian Oke. Baik, Prof Ridwan, masih ada yang ingin disampaikan?